darurat intoleransi. Akhir-akhir ini kejadian penutupan, pelarangan ibadat, bahkan seorang duta besar Vatikan pun dilarang untuk hadir dalam upacara di Palembang. Dan penutupan patung Bunda Maria menjadi viral di media sosial. Kejadian itu membuat kita menjadi bertanya-tanya, bukankah sifat karakter manusia Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika? Kita terdiri dari 714 suku etnis budaya, ratusan agama, bisa hidup berdampingan dengan baik. Bahkan ratusan tahun nenek moyang kita bisa hidup saling memahami dan mengerti tanpa merasa menghadapi kesulitan. Tetapi tiba-tiba kita menjalankan kesempitan cara beragama. Kesempitan cara beragama menciptakan orang akhirnya kehilangan dirinya menjadi manusiawi. Beragama secara manusiawi adalah yang dikatakan Bung Karno, yaitu agama yang berkebudayaan, yang welas asih, yang saling menyintai, saling tolong-menolong, saling memberi. Agama yang harusnya membawa berkat dan rahmat bagi semuanya. Bukan kita saling membuat jarak, bukan kita saling menutupi, bahkan kita memaksa orang lain untuk tidak menjalankan kebebasan beragama. Kebebasan beragama dijamin dalam Konstitusi pasal 29. Dan konstitusi melindungi setiap orang untuk menjalankan ibadatnya sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan. Dan konstitusi pula itu menjadi kesepakatan kita. Maka kesepakatan, intimidasi, kekerasan, negara tidak boleh tunduk dan kalah dengan pelaku-pelaku kekerasan. Apalagi aparat ikut terlibat dalam hal ini. Ini bertentangan dengan konstitusi. Konstitusi harusnya membuat semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Maka negara ini yang terdiri dari ratusan suku, etnis, budaya, bahkan terdiri dari 714 suku etnis ini harus dijaga dan dirawat dengan menegakkan konstitusi. Konstitusi harus menjadi cara berpikir, bertindak, bernarasi setiap manusia Indonesia. Maka setiap orang yang menjalankan konstitusi itulah dia menjalankan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Siapa yang menyintai sesamanya, dia menyintai juga setiap orang yang berbeda. Kemajuan dan keragaman harus dijaga dan dirawat. Dengan cara apa? Kita menaati konstitusi. Semoga tindakan-tindakan intoleransi ini, mari kita bersama-sama, kita atasi bersama. Saatnya publik juga mulai memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa yang namanya intimidasi, kekerasan, dan pelarangan orang beribadat bertentangan dengan konstitusi. Dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri BBM 8-9 jelas di situ dijelaskan bahwa ibadat keluarga dan ibadat permanen. Ibadat keluarga itu tidak dilarang. Orang memiliki rumah doa, kapel, suro, dan orang bisa menjalankan ibadat keluarganya. Bahkan memiliki yang disebut dalam yaitu wihara-wihara kecil di rumahnya. Dan itu tidak pernah dilarang. Yang harus mendapat izin itu adalah ibadat permanen. Dan ibadat permanen itu adalah yang harus mendapat izin resmi. Dan izin resmi itu dalam proses juga sesuai dengan kebutuhan menurut BBM pasal 12, 13, 14. Jadi kalau tidak terpenuhi 90 orang bisa gabungan kelurahan dan kabupaten kota madya. Kalau tidak ada dukungan 60 orang, kewajiban pemerintah daerah menjalankan fasilitasnya. Juga ada pasal 17, 18, 9 izin sementara yang berlaku 2 tahun. Sehingga orang yang menggalangi ibadat seseorang itu mengkhianati konstitusi. Saatnya lah kita bersama-sama
menjaga Indonesia sebagai taman sari dunia, di mana meskipun kita berbeda suku, etnis, dan budaya, kita hidup saling berdampingan.